Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Putri Abu, perwakilan dari kelompok 6, kelas pendidikan Fisika B 18, akan mempresentasikan praktikum sekolah menengah yang telah kami rancang dengan judul elastisitas. Adapun anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nurul Ulfiyah, Fadila Fifa, Edward Agustin Datuan, dan juga Akmal Hidayah. Untuk kompetensi inti, ada kompetensi inti 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran dan damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar yaitu KD 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan, berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun tujuan praktikum rancangan kami yaitu 1. Menentukan konstanta pegas, 2. Menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas, dan yang ketiga membuat grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Adapun teori singkatnya yaitu pada hukum Hooke, gaya dipengaruhi oleh konstanta pegas dan pertambahan panjang, di mana konstanta pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang. Secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan K dikali dengan delta L, di mana F adalah gaya pegas dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas, dan delta L adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Robert Hooke mengemukakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Pernyataan Robert Hooke inilah yang dikenal dengan hukum Hooke. Adapun tetapan gaya elastisitas berdasarkan hukum Hooke dapat dirumuskan dengan K sama dengan F dibagi dengan delta L, atau konstanta pegas sama dengan gaya pegas dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Untuk rumusan masalah rancangan praktikum ini ada 3, yaitu yang pertama, berapakah nilai konstanta pegas? Yang kedua, bagaimanakah hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas? Dan yang ketiga, yaitu bagaimanakah bentuk grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas? Untuk rumusan hipotesisnya ada 3 juga, sesuai dengan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, untuk menghitung nilai konstanta pada pegas adalah dengan menggunakan persamaan K sama dengan F dibagi dengan delta L, atau konstanta pegas sama dengan gaya pegas dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Yang kedua, besarnya gaya atau F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya atau delta L. Artinya, semakin besar renggangan pegas, maka semakin besar pula gayanya, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga, bentuk grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas akan membentuk grafik yang linear yang naik ke atas. Nah, sekarang kita masuk di identifikasi variabel. Untuk variabel kontrol, yaitu panjang pegas tanpa beban atau L0 dengan satuan meter. Untuk variabel manipulasi adalah massa beban atau M dengan satuan kilogram. Untuk variabel respon,
yaitu pertambahan panjang pegas atau delta L dengan satuan meter. Kemudian kita masuk ke definisi operasional variabel. Panjang pegas tanpa beban atau L0 adalah panjang pegas mula-mula tanpa adanya beban yang diukur menggunakan mistar dengan satuan meter. Disebut variabel kontrol karena pegas yang digunakan tidak berubah-ubah. Kemudian pertambahan panjang pegas atau delta L adalah besarnya pertambahan panjang pegas setelah diberikan beban yang diukur menggunakan mistar dengan satuan meter. Disebut variabel respon karena pertambahan panjang pegas inilah yang dicari dengan massa beban yang berbeda. Kemudian massa beban atau M adalah sebuah benda yang memiliki berat tertentu yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan pertambahan panjang pegas. Disebut variabel manipulasi karena digunakan 5 massa beban yang berbeda-beda, yaitu 0,1 kg, 0,2 kg, 0,3 kg, 0,4 kg, dan 0,5 kg. Untuk alat dan bahannya ini ada 4, yaitu statif 1 buah, mistar 1 buah, pegas spiral 1 buah, dan beban gantung yang masanya sama yaitu 100 mg atau 0,1 kg sebanyak 5 buah. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, susunlah alat seperti gambar di samping. Yang kedua, bacalah panjang pegas tanpa beban atau L0 pada skala mistar yang berimpit dengan ujung penunjuk. Terus yang ketiga, gantungkan sebuah keping beban di ujung pegas. Lalu bacalah panjang pegas berbeban L pada skala mistar yang berimpit dengan jarum penunjuk. Catat juga massa beban pada ujung pegas. Yang keempat, ulangi langkah 3 dengan 2 keping, 3 keping, 4 keping beban, dan 5 keping beban. Terus yang kelima, catatlah data pengamatan pada dalam tabel. Yang keenam, hitunglah besar gaya tarik pada pegas dengan persamaan F sama dengan M dikali G, dengan M adalah massa total beban pada ujung pegas. Tuliskanlah hasil perhitungannya pada tabel. Terus yang terakhir, hitung pertambahan panjang pegas atau delta L dengan rumus delta L sama dengan L dikurang L0. Tuliskan hasil pengamatannya pada tabel. Sekian, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nurul Ulfiah. Baiklah, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dibuat tabel hasil pengamatan seperti pada slide berikut. Untuk analisis data dan pembahasannya, untuk analisis data yang pertama yaitu pertambahan panjang pegas dengan menggunakan persamaan delta L sama dengan L dikurang L0, atau pertambahan panjang pegas sama dengan pertambahan panjang pegas tanpa beban dikurang dengan panjang pegas dengan beban. Untuk massa beban 0,1 kg, pertambahan panjang pegasnya adalah 0,017 meter. Untuk massa beban 0,2 kg, pertambahan panjang pegasnya adalah 0,034 meter. Untuk massa beban 0,3 kg, pertambahan panjang pegasnya 0,054 meter. Untuk massa beban 0,4 kg, pertambahan panjang pegasnya sama dengan 0,076 meter. Sedangkan untuk massa beban 0,5 kg, pertambahan panjang pegasnya sama dengan 0,095 meter. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa massa beban berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Artinya, semakin besar nilai massa beban, maka pertambahan panjang pegas yang diperoleh juga semakin besar. Untuk analisis data yang kedua, yaitu untuk menghitung gaya tarik pada pegas dengan menggunakan persamaan F sama dengan M dikali G, atau gaya pegas sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Untuk massa beban 0,1 kg diperoleh gaya sama dengan 1 Newton. Untuk massa beban 0,2 kg diperoleh gaya sama dengan 2 Newton. Untuk massa beban 0,3 kg diperoleh gaya sama dengan 3 Newton. Untuk massa beban 0,4 kg diperoleh gaya sama dengan 4 Newton.
Sedangkan untuk massa beban 0,5 kg diperoleh gaya sama dengan 5 Newton. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai massa beban, maka semakin besar pula gaya tarik yang diperlukan. Setelah mencari pertambahan panjang pegas dan gaya tariknya, maka kita akan memplot grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegasnya seperti pada slide berikut. Nah, dari grafik yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hubungan gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas adalah berbanding lurus. Artinya, semakin besar nilai pertambahan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya tarik yang diperlukan. Hal ini dapat dilihat pada grafik yang berbentuk linear yang naik ke atas. Nah, untuk analisis data yang ketiga yaitu untuk menghitung nilai konstanta pegas menggunakan persamaan K sama dengan F per delta L atau konstanta pegas sama dengan gaya pegas dibagi pertambahan panjang pegasnya. Untuk massa beban 0,1 kg diperoleh konstanta sama dengan 58,82 Newton per meter. Untuk massa beban 0,2 kg diperoleh konstanta sama dengan 58,82 Newton per meter. Untuk massa beban 0,3 kg diperoleh konstanta pegas sama dengan 55,56 Newton per meter. Untuk massa beban 0,4 kg diperoleh konstanta pegas sama dengan 52,63 Newton per meter. Untuk massa beban 0,5 kg diperoleh konstanta pegas sama dengan 52,63 Newton per meter. Nah, dari hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa praktikum ini kurang berhasil dikarenakan nilai konstanta pegas yang diperoleh berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kesalahan praktikan pada saat pengambilan data dan bisa juga disebabkan oleh alat praktikum. Salah satunya adalah pegas yang sudah rusak atau berkarat. Baiklah, untuk pengujian hipotesis dan kesimpulannya, untuk yang pertama yaitu dengan menggunakan persamaan K sama dengan F per delta L, diperoleh nilai konstanta untuk masing-masing beban secara berturut-turut, yaitu 58,82 Newton per meter, 58,82 Newton per meter, 55,56 Newton per meter, 52,63 Newton per meter, dan 52,63 Newton per meter. Untuk yang kedua yaitu hubungan antara gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas adalah berbanding lurus. Artinya, semakin besar pertambahan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya tariknya. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk poin yang ketiga yaitu bentuk grafik yang diperoleh dari hubungan antara gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas adalah berbentuk linear yang naik ke atas. Hal ini sudah sesuai dengan rumusan hipotesisnya. Baiklah, sekian untuk hasil dokumentasi. Dokumentasi yang pertama yaitu pada saat praktikan melakukan pengukuran panjang pegas tanpa beban atau L0. Untuk dokumentasi yang kedua pada saat praktikan memasang beban gantung pada pegas. Nah, sedangkan untuk dokumentasi yang ketiga yaitu pada saat praktikan melakukan pengukuran panjang pegas dengan beban atau L. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.